Makanya saya bilang, kamu jangan suka memotong ayat. Sampai situ kau benar, kelanjutan tidak kau baca. Yang dalam Kristus. Artinya Bapa itu di dalam Kristus. Paham tidak kau? Apa ada Tuhan di dalam manusia? Makanya saya bilang, kamu jangan suka memotong ayat. Sampai situ kau benar, kelanjutan tidak kau baca. Yang dalam Kristus. Artinya Bapa itu di dalam Kristus. Paham tidak kau? Apa ada Tuhan di dalam manusia? Ya, sahabat-sahabatku, di cuplikan itu lagi-lagi Rudi Yohanes mengatakan, jangan suka memotong ayat, ya. Seolah-olah saya yang memotong ayat. Padahal dia yang tidak paham ayat dan sudah terang-terangan dia sendiri yang memotong ayat. Nah, di dalam cuplikan video itu, Rudi Yohanes hendak mengatakan atau ingin mengajarkan kepada kita seolah-olah, ya. Seolah-olah mengajari kita. Paham kau? Mengajari kita bahwa karena Bapa di dalam Yesus, maka Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah Bapa di dalam Yesus, berarti Yesus Allah yang Maha Kuasa. Sehingga dia mengatakan, apa ada Allah di dalam manusia? Ya. Jadi pernyataannya bahwa apa ada Allah di dalam manusia? Atau dia tidak menyebut Allah di situ, Tuhan ya. Apa ada Tuhan di dalam manusia? Nah, pada kesempatan ini kita akan buktikan. Jadi begini sahabat-sahabatku, tadi di awal sudah saya ingatkan bahwa yang namanya penipuan atau pembohongan publik itu bisa terjadi karena dua hal. Pertama, orang ini sadar bahwa dia sengaja berbohong. Atau kedua, kebohongan terjadi karena akibat dia tidak paham apa yang dia sampaikan. Bahwa yang dia sampaikan ternyata mengandung kebohongan. Jadi kebohongan yang tidak disengaja. Ya, artinya kalau dia tidak paham berarti dia bodoh. Ya. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Rudi Yohanes benar-benar pembohong. Yang kedua, Rudi Yohanes pembohong tapi bukan disadari, tapi bohong karena kebodohannya. Jadi Rudi Yohanes pembohong atau Rudi Yohanes bodoh. Ya. Baik, kita akan lihat sekarang. Rudi Yohanes tegas mengatakan bahwa apa ada Tuhan di dalam manusia? Yang maksudnya adalah apa ada Allah di dalam manusia? Dia ingin mengajarkan bahwa Yesus, karena dikatakan Allah di dalam Yesus, maka Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Sekarang kita akan lihat, kita akan buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rudi Yohanes ini adalah pembohongan publik. Ketika dia ingin memberi kesan kepada pendengar bahwa tidak ada manusia yang di dalamnya ada Allahnya, enggak ada. Yang ada Allah di dalamnya itu hanya Yesus. Nah, sekarang kita buktikan. Pertama, kata-katanya Yesus sendiri. Teman-teman bisa buka di dalam Yohanes 17. Pasal 17 ayat 21 sampai 23. Nanti dibaca sendiri ya. Saya sudah hafal itu. Di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 itu adalah doanya Yesus bagi para murid. Di mana Yesus berkata, mendoakan para muridnya supaya bisa menjadi satu dengan Bapa dan juga satu dengan Yesus. Jadi Yesus mendoakan para muridnya untuk para murid menjadi satu dengan Allah dan juga bersatu dengan Yesus. Dan di situ juga dikatakan bahwa Allah di dalam para murid. Dan para murid di dalam Allah dan juga di dalam Yesus. Jadi jelas adalah penipuan pembohongan publik yang terang benderang. Jika ada seseorang siapapun yang mengatakan bahwa yang di dalamnya ada Allah itu hanya Yesus, tidak ada manusia lain. Tidak. Itu pembohongan publik. Sebab faktanya Yesus sendiri mendoakan murid-muridnya supaya Allah di dalam para murid dan para murid di dalam Allah. Ayatnya ada di mana? Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Kemudian mana lagi ayatnya? Kita lihat sama-sama di tulisannya Rasul Yohanes ya, di 1 Yohanes 3. Jadi surat Yohanes yang pertama pasal 3 ayat 24. Saya akan bacakan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita,
yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Ya. Jadi ketika kita mendapat karunia Roh Kudus, itu oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 24 dikatakan bahwa Allah di dalam kita. Allah di dalam dia. Dan dia di dalam Allah. Jadi ada orang yang bisa dikatakan Allah di dalam dia. Bukan cuma Yesus. Ini Alkitab mengatakan ada. Seorang sang debater atau Rudi Yohanes mengatakan, apa ada Tuhan di dalam manusia? Katanya ya. Itu kata sang debater. Sedangkan kata Alkitab ada. Di mana? Tadi ayatnya. Dalam doa Yesus di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Sekarang kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 24. Masih ada ayatnya? Ada. Buka lagi. 1 Yohanes 4 ayat 12, 13, 15, dan 16. Perhatikan baik-baik. Ayat 12 dulu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Perhatikan baik-baik. Allah di mana? Di dalam kita. Rudi Yohanes mengatakan, apa ada Tuhan di dalam manusia? 1 Yohanes 4 ayat 12 mengatakan, Allah di dalam kita. Silakan. Penonton siapapun bisa tinggal pilih. Mau percaya kepada bualan-bualannya seorang Rudi Yohanes yang mengatakan, apa ada Tuhan di dalam manusia? Atau percaya Alkitab yang mengatakan bahwa Allah bisa ada di dalam kita. Kita lanjut lagi, ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Jadi bukan cuma Yesus yang bisa dikatakan Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah. Bukan. Juga di sini dikatakan bahwa Allah di dalam kita. Kita di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Lanjut lagi, ayat 15. Sama, Bu. Pesannya sama. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia. Dan Dia di dalam Allah. Jadi siapapun, barang siapa, mau saudara, saudari, saya, siapapun, kita bisa berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Ini kesaksian Alkitab. Selanjutnya ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Jadi orang yang hidup tetap dalam kasih. Menurut kesaksian 1 Yohanes 4 ayat 16. Dikatakan orang itu ada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Very clear sahabat-sahabatku ya. Jadi sangat jelas. Ajaran yang disampaikan oleh Rudi Yohanes yang dipamerkan kepada publik bahwa apa ada Tuhan di dalam manusia, itu hanyalah sebuah kebohongan besar. Public deception atau penipuan publik. Tetapi kita ingat penipuan publik bisa terjadi karena dua hal. Dia sengaja. Kita tidak tahu. Apa Rudi Yohanes tahu ayat-ayat yang tadi saya sampaikan ini atau tidak tahu? Kalau dia tahu, artinya dia sengaja menipu publik. Atau yang kedua, dia bodoh. Dia tidak tahu, tidak mengerti. Maka ajarannya menjadi ajaran kebohongan akibat kebodohannya. Tapi sahabat-sahabat, saya akan tutup dengan dua ayat yang tertulis di Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12. Kita diingatkan dalam Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12 itu bahwa musuh kita sesungguhnya bukan manusia, bukan darah dan daging. Tapi kuasa-kuasa jahat di udara. Jadi sahabat-sahabat, meskipun kita semua sudah tahu, kita sudah dipamerkan pembodohan dan penipuan publik yang terang-terangan dilakukan oleh Rudi Yohanes, jangan kita membenci pribadinya. Karena yang terjadi adalah mengapa Rudi Yohanes sampai nekat melakukan penipuan publik ini adalah karena dia sedang berada di bawah kuasa roh-roh kegelapan. Ya, jadi Rudi Yohanes hanya menjadi seperti alat yang dipakai iblis untuk menebarkan ajaran sesat. Ya, tetapi sesungguhnya musuh kita bukan Rudi Yohanesnya, bukan pribadinya. Kita harus tetap mengasihi. Maka Yesus bilang, kasihlah musuhmu. Kasihlah orang yang memusuhi kamu. Ya, jadi kita harus tetap mengasihi Rudi Yohanes. Ya. Tetapi ajarannya harus kita nyatakan. Sebagaimana tertulis di dalam
2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Nyatakanlah yang salah, tegurlah, nasihatilah. Jadi kita tegur Rudi Yohanes. Hei Rudi Yohanes, kamu sudah menyesatkan banyak orang dengan ajaran palsumu itu. Dengan tipu muslihatmu, dengan gayamu menjadi sang debater yang ternyata isinya lebih banyak bualan-bualan dan kebohongan-kebohongan publik. Baik, sekian dulu sahabat-sahabat, kita akan sampai jumpa di video-video yang terakhir. Shalom.